kita beralih kepada tema tentang overthinking. Jauh sekali sekarang. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu satu hadis berkaitan dengan bagaimana keterbatasan yang dialami oleh para sahabat dan bagaimana sebagian sahabat itu sampai menghindari kemewahan dunia karena takut amalnya hilang disebabkan karena menikmati dunia. Coba Anda lihat hadis berikut ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Lihat di atas. Bukan di atas. Berarti dari tadi saya tulis. Oh, lihat Anda. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah satu ketika dia sedang puasa. Utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Dihidangkan makanan dan ketika itu beliau berpuasa bersiap untuk berbuka. Maka dalam posisi ketika makanan itu sudah dihidangkan di hadapannya, qala Abdurrahman bin Auf mengatakan, Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh dan dia lebih baik daripada aku. Kufina fi burdatin. Saat beliau diberi kafan dengan sehelai kain. In ghuttiya ra'suhu. Ketika kepalanya ditutupi, badan rijlah, kakinya kelihatan. Wa in ghuttiya rijlahu. Dan ketika kakinya ditutupi, badan ra'suhu, kepalanya kelihatan. Lalu kata beliau, Summa busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dibentangkan untuk kita aneka kenikmatan dunia. Mau makan apa, tinggal QRIS. Mau butuh apa, tinggal scan, tinggal tap, tinggal masuk. Abdurrahman bin Auf ketika itu beliau hanya menghadapi kenikmatan berupa aneka makanan yang dihidangkan di hadapan beliau sebagai persiapan untuk berbuka. Lalu beliau teringat Mus'ab bin Umair. Dia terbunuh dalam keadaan penuh dengan keterbatasan, sehingga beliau radhiyallahu anhu belum sempat menikmati aneka kenikmatan dunia. Tsumma busita lana minad dunya ma busit. Kemudian aneka kenikmatan dunia itu dibentangkan untuk kita. Dalam ayat yang lain beliau mengatakan, "U'tina minad dunya ma u'tina." Kita diberi oleh Allah aneka kenikmatan dunia. Wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan aku takut jangan-jangan ini adalah pahala atas amal kebaikan kita yang disegerakan oleh Allah. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Lalu Abdurrahman bin Auf nangis, kemudian beliau tinggalkan makanan. Jadi sampai takut, ini nanti kalau saya konsumsi, kalau saya nikmati aneka kenikmatan seperti ini, saya takut ini bisa mengurangi amal soleh saya. Jadi sahabat, terkadang mereka sengaja meninggalkan kenikmatan makanan, kenikmatan kemewahan dunia, bukan karena urusan kesehatan. Itu mungkin kalau kita, kok nggak makan ini Pak? Wah, saya takut kolesterol, takut darahnya, gula darahnya naik, takut asam urat, takut. Orang meninggalkan aneka kenikmatan makanan di zaman kita, pertimbangannya karena kesehatan. Sahabat meninggalkan aneka kenikmatan makanan, pertimbangannya takut pahalanya hilang. Sehingga kepikir nggak Pak, saat Bapak di warung Padang, lalu dihidang, Masya Allah, ada kepala kakap, terus kepala tuna, kemudian makanan ini masih ditawari, butuh apa Pak? Karena Anda merasa bayarnya gampang, belum lagi es durian. Masya Allah. Dalam posisi ketika makanan serba dihidang seperti itu, terus Bapak teringat, ini pahala sholat saya hilang, gak jadi dimakan. Kebayang gak seperti itu? Itulah yang dialami oleh sahabat. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana
yang pernah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Bapak lihat di surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ditampakkan neraka kepada orang-orang kafir. Lalu Allah katakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah memborong aneka kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati semuanya. Fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan karena dulu kalian bersikap sombong terhadap kebenaran ketika di dunia. Baik, Bapak perhatikan di sini. Saat Allah Subhanahu wa taala memarahi orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, di antara pernyataan yang Allah sampaikan adalah kalian telah memborong semua amal kebaikan kalian dengan kenikmatan di dunia. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Pak, jika non-muslim itu pernah beramal soleh, misalnya pernah menyantuni anak yatim, memberi santunan kepada orang miskin, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, apa mereka nggak dapat pahala? Katanya Allah Maha Adil, sehingga ketika ada orang berbuat baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ayat ini menjelaskan itu, bahwasanya balasan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir diberikan oleh Allah semuanya di dunia. Mereka bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah, kalaupun orang kafir secara duniawi lebih mewah, hartanya lebih banyak, hidupnya lebih penuh dengan fasilitas, itu karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk semua kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Berarti sudah kontan di dunia. Sehingga pada waktu Nabi SAW, beliau bangun tidur, ngecap di punggung beliau bekas stiker yang beliau pakai untuk tidur. Umar bin Khattab melihat itu nangis. Nabi SAW kemudian tanya, "Ma yubkik, apa yang menyebabkan kamu nangis?" Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia yang mereka bergelimang dengan aneka dunia." Saat Nabi SAW mendapatkan informasi itu, beliau iri atau tidak, Pak? 0% iri kepada mereka. Tapi yang beliau sampaikan adalah, amatarda in kana lahumud dunya wa lanal akhirah. Apakah kamu tidak merasa bangga ketika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga orang kafir kalaupun dia bergelimang dengan aneka harta, sama sekali tidak membuat Rasulullah SAW iri untuk mendapatkannya. Karena itulah dia tidak mengatakan, tenang saja, sebentar lagi kerajaannya akan kita taklukkan. Nyantai saja kamu, nanti kerajaan Romawi akan kita ambil kerajaan. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi yang beliau sampaikan adalah, apakah kamu tidak merasa ridho jika mereka hanya mendapatkan dunia sementara kita mendapatkan akhirat? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Al-Ahqaf ayat 20 tadi, disebutkan satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, waqad tawarra'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an katsirin min at-thayyibatil ma'akil wal masyarib wa tanazzaha anha. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara sengaja beliau menghindari makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak. Tujuannya adalah karena beliau takut seperti yang difirmankan Allah di surat Al-Ahqaf ayat 20. Yang dikatakan oleh Allah, adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan dunia. Makanya tolong diwaspadai jemaah. Aneka kenikmatan itu bagi para sahabat, mereka takut bisa mengurangi pahala. Dan kita tak pernah ketakutan seperti itu.
Padahal amal mereka jauh lebih hebat dibandingkan amal kita. Ibadah mereka jauh lebih hebat dibandingkan ibadah kita. Kenikmatan dunia yang mereka rasakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang kita rasakan. Sahabat tidak pernah merasakan ruangan ber-AC. Sahabat tidak pernah merasakan kendaraan bermotor. Sahabat tidak pernah merasakan kendaraan yang bisa terbang. Sahabat tidak pernah merasakan fasilitas online, tidur di atas kasur empuk yang punya pegas. Kita merasakan itu semuanya. Tapi kita tidak pernah berpikir kalau ini ternyata bisa mengurangi pahala. Sehingga coba mulai direnungkan ya, berkaitan dengan aneka kemewahan yang kita rasakan, karena ternyata ini berpotensi bisa mengurangi pahala seseorang. Sudah masuk isya? Kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu, dan setelah itu insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.